Saudara, serangan rudal Iran ke Israel terus berlanjut menyasar sejumlah target strategis di Tel Aviv. Sejumlah rudal balistik Iran kembali terlihat di wilayah udara Israel untuk merespons serangan Iran. Israel berupaya menembak jatuh rudal-rudal yang ditembakkan Iran. Sebelumnya, Garda Revolusi Iran memamerkan serangan rudal yang ditembakkan ke wilayah Israel. Sementara itu, militer Israel memamerkan jet tempurnya yang melakukan operasi serangan ke Iran. Dalam video yang dirilis ke publik, Angkatan Bersenjata Israel tidak menyebut lokasi pangkalan udara tempat jet tempur yang menyerang Iran. Israel mengatakan ada 50 unit jet tempur yang dikerahkan dalam operasi berbasis intelijen terhadap target militer Iran di Tehran. Meningkatnya ketegangan Israel-Iran membuat Amerika Serikat menempatkan 4 unit pesawat angkut angkatan udara di sebuah bandara di luar kota Pafos, Siprus. Menteri Pertahanan Siprus mengatakan pesawat itu tiba di pangkalan angkatan udara setempat beberapa hari lalu. Diduga Amerika Serikat memindahkan 12 unit pesawat F-16 dari pangkalan Italia ke Prince Sultan di Arab Saudi. Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer dan kapal perang ke sekitar Timur Tengah diduga untuk melindungi Israel dari serangan Iran. Sebelumnya Presiden Donald Trump meminta Tehran segera menyerah dan mengakhiri perang. Perlu dipahami, saudara, Iran dalam perang menghadapi Israel mengandalkan sejumlah pesawat lamanya seperti F-14 Tomcat, F-5E Tiger, F-4 Skyhawk, lalu ada Sukhoi Su-24, Mikoyan MiG-29 dan Chengdu F-7. Angkatan udara Iran di atas kertas kalah kualitas dari Israel. Pesawat tempur Iran sejauh ini hanya terdiri atas 2 generasi. Terdiri dari generasi di era kekuasaan Wangsa Pahlavi diperoleh dari Amerika Serikat. Kemudian di era pasca revolusi diisi oleh pesawat dari Rusia dan Tiongkok. Di sisi lain, kekuatan Angkatan Udara Israel diperkuat jet tempur pesawat F-35I, F-15 dan F-16 yang telah mengalami modifikasi. Untuk pesawat tempur, Israel disokong sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Armada udara Israel yang terbaru dan paling canggih ialah F-35I yang sudah dibekali dengan kemampuan siluman dan dapat mengeliminasi sejumlah target dalam waktu bersamaan, baik target di udara maupun di permukaan. Lalu sejauh mana publik bisa membaca peta kekuatan Iran versus Israel ini? Apakah kedua negara punya kekuatan cukup untuk berperang atau berhenti di meja perundingan? Kami akan bahas ini bersama pakar pertahanan yang juga mantan pilot F-16 Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati dan analis wilayah Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, selamat sore dengan Tifal. Apa kabar semuanya? Baik, Mas Tifa. Selamat sore, Mas Agung. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Saya coba baca dulu soal peta kekuatan pertahanan dari kedua belah pihak ini, Pak Agung. Kalau melihat peta kekuatan udara dari Iran sendiri, hitam di atas putihnya tampak kalah saing dengan Israel. Menurut Anda ini masih cukup kuat tidak pertahanan untuk Iran? Kita bicara dulu. Sekarang ini, pada saat ini, Israel telah memiliki keunggulan di udara, atau kita sebut dengan air superiority, sepenuhnya menguasai ruang udara di atas, minimal di atas Iran bagian barat. Namun tentu saja apakah yang menjadi tujuan dari keunggulan udara itu hanya untuk mengebom sasaran-sasaran berupa orang atau berupa tokoh atau berupa markas besar? Apakah sudah berhasil untuk mencapai sasarannya, yaitu pusat daripada pengayaan uranium daripada Iran, atau tersebarnya pengayaan, karena pengayaan jumlahnya banyak sekali ya, di atas 10.000. Apakah tujuan itu sudah tercapai? Karena tujuan utama daripada operasi kali ini adalah menghancurkan kapasitas atau kemampuan nuklir Iran, baik secara diplomasi atau secara militer. Itu kelihatannya belum tercapai pada saat ini. Oke, tapi dengan alat pertahanan yang sudah dimiliki oleh Iran saat ini ditambah dengan dinamika yang muncul sampai dengan sekarang, gejolak masih terjadi. Menurut Anda posisinya antara Iran dan Israel ini sama-sama imbang atau justru ada plus minusnya masing-masing? Masing-masing memiliki target yang berbeda ya, karena
strategi yang digunakan oleh Israel itu sangat barat ya, sangat Clausewitz dan Gemini, mengarahkan kepada center of gravity atau center kekuatan. Nah, berdasarkan analisa mereka menganalisa kekuatan Iran terletak pada pimpinan perangnya, yaitu Garda Revolusi, kemudian beberapa mungkin sasaran seperti Kementerian Pertahanan dan beberapa objek-objek lain di bawah. Dengan cara ini, mereka menganggap bahwa Iran akan menyerah atau Iran akan mengalah dalam perundingan, namun ternyata itu tidak terlalu akurat. Dan ternyata meskipun yang normalnya di negara lain itu membuat mereka lumpuh, justru Iran masih sanggup membalas dengan mengirimkan rudal yang meskipun mungkin hanya 10-20% masuk ke wilayah Israel, tapi cukup memberikan balasan yang membuat tentu ada masalah juga di Israel, kepercayaan pada pemerintah. Intinya menurut saya adalah strategi Israel dan Iran ini adalah strategi yang memang berlawanan. Iran menggunakan strategi seperti Sun Tzu, bergerilya ataupun asimetris. Yang satu lagi sangat Clausewitz dan Gemini, mencari center of gravity yang sampai saat ini kelihatannya belum tercapai tujuan daripada Israel. Anda juga punya pengalaman membawa pesawat F-16 yang juga dimiliki oleh Israel. Kita juga tampilkan untuk alat pertahanan yang dimiliki oleh Israel sejauh ini. Sehingga kalau Anda membaca dinamika saat ini, apakah posisinya sekarang Israel diuntungkan secara pertahanan atau sebetulnya ada celah sendiri nih di tengah dinamika yang muncul sampai dengan sekarang, Pak Agung? Pesawat udara itu adalah alat untuk menyerang dan bertahan. Namun untuk menghadapi serangan yang menggunakan peluru kendali, apalagi kendali balistik yang menggunakan dua sistem booster sehingga bisa mencapai kecepatan hipersonik, maka pesawat terbang bukan alat terbaik untuk mencegahnya. Itu harus menggunakan dicegah dari awalnya dan atau di akhirnya betul-betul. Jadi satu rudal itu membutuhkan 2-3 alat penangkis. Dengan 2.000 rudal yang dimiliki oleh Iran, berarti harus ada 3.000 rudal penangkis. Nah, ini yang apakah cukup mempunyai persediaan rudal penangkis, itu yang jadi masalah besar. Jadi di bidang pertahanan kelihatan Israel juga nggak terlalu mampu untuk bertahan dari serangan rudal karena akhirnya tembus juga kan. Pak Hasib, begini, sudah ada perkembangan dari Amerika Serikat sudah menempatkan 4 pesawat angkut standby di Siprus sekarang kondisinya. Ditambah dengan kalau kita kaitkan dengan pernyataan Presiden Donald Trump sejauh ini dan G7 juga sudah menyuarakan pandangannya atas konflik Israel-Iran ini, sejauh mana ini akan berujung nanti? Ya, terima kasih Mas Agung. Saya di waktu yang cukup singkat ini, saya tetap ingin memulai dari empati kita semua kepada para korban dari kedua belah pihak. Sembari berdoa semoga perang ini tidak berkelanjutan, menimbulkan penderitaan bagi kedua masyarakat sipil terutama. Mas Agung, Mas Tifa, kalau saya melihat dari perkembangan hari ke-7 ini, yang ditanyakan tadi, yang pertama memang di tingkat statement itu jauh lebih cooling down di hari ke-7, terutama kalau dibanding hari ke-6. Kita lihat dari ke-6 Presiden Trump terutama itu sampai pada tinggi-tingginya ancaman yang disampaikan. Tapi di hari ke-7 ini justru ada hal-hal yang tone-nya jauh lebih positif karena bahkan ada berita bahwa di antara timnya Iran dan Amerika Serikat kemungkinan akan berunding. Itu di tingkat wacana ataupun pernyataan, dan memang per hari ke-7 ini Presiden Trump tidak mengambil kebijakan apakah akan bergabung dengan Israel atau tetap dalam posisi yang netral dan tanda kutip walaupun tetap lebih dekat ke Israel. Tapi di tingkat lapangan saya melihat justru ada agresivitas yang jauh lebih tinggi. Misalkan serangan dari Iran itu yang menargetkan Tel Aviv dan beberapa kota lain yang itu menimbulkan dampak luar biasa, termasuk digunakannya roket-roket baru yang mempunyai kekuatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nah, ini kondisi terakhirnya Mas Agung. So, kalau kita baca juga perkembangan terakhir dari Rusia menyampaikan bahwa mereka siap untuk turun tangan tapi sebagai penengah, sebagai pihak yang siap untuk memediasi kedua belah pihak. Mungkinkah ini terjadi menurut Anda, Mas Hasib? Ya, kalau kita membaca dalam perkembangan yang begitu cepat ini, memang kita nggak bisa jangka panjang. Kita harus day to day, karena situasinya begitu cepat. Nah,
kalau dibaca dari Rusia, menurut saya Rusia dan beberapa negara lain di tingkat statement paling tidak itu masih begitu abstrak ya, masih begitu abstrak dan justru yang begitu jelas itu adalah peningkatan-peningkatan terutama di level pendukung-pendukung Israel yang sangat kuat menyampaikan hal-hal yang sifatnya dukungan di tingkat wacana tapi belum menjadi tindakan konkret. Pak Agung begini, Israel sempat mengklaim bahwa kekuatan udara Iran sudah dilumpuhkan. Sejauh pandangan Anda atau analisis Anda, apakah kekuatan udara Iran sudah segera habis kondisinya sekarang? Nah itu yang betul. Sorry, ke Pak Agung. Oke, silakan Pak Agung. Oh ya, siap, betul. Karena keunggulan udara atau air superiority di tangan Israel membuat angkatan udara Iran tidak bebas bergerak di daerah Iran bagian barat. Namun kita perlu lihat ya bahwa apabila dua buah negara berhadapan, maka mereka menggunakan instrument of national power ataupun instrumen kekuatan nasionalnya. Diplomasi sudah beradu antara pendukung Iran dan Iran sendiri dengan pendukung Israel dan Amerika. Kemudian secara militeri Israel sudah gerak, Amerika mengancam dengan diplomasi. Dan secara ekonomi jelas Iran sudah diberi sanksi yang berat. Sementara Israel juga ada sanksi dari beberapa negara yang disanksi pada Israel untuk terkait dengan apalagi dengan Gaza. Namun sebuah ini baik instrumen ekonomi, instrumen militer dan instrumen diplomasi itu semua diliput oleh instrumen informasional. Instrumen informasional ataupun perang informasi ini yang membuat sesuatu yang kecil menjadi besar, yang besar dikecilkan. Nah sekarang kekuatan daripada perang informasi atau instrumen informasional ini yang sedang beradu. Nah, ini yang membuat opini publik menjadi berubah. Yang satu melaksanakan serangan dengan serangan informasi seperti ini, yang lain juga dan juga bertahan secara informasi, buzzer-buzzer berjalan. Nampaknya lihat di negara barat mereka selalu pro dan mengurangi, kelihatan Iran kurang, Israel besar. Kemudian sebaliknya pendukung Iran membuat sana kelihatan Israel tidak terlalu sukses, Iran sanggup bertahan. Bahkan bertahannya Iran, serangan Iran yang sukses 10-20% itu seolah-olah 100%. Sementara Israel yang menyerang mungkin cuma 50% jadi 100%. Akhirnya kita bisa melihat bahwa ini tetap bahwa diplomasi dan perang semua komponen itu adalah hanya bergantian. Jadi militer dan diplomasi itu hanya bergantian cara karena memang perang itu alat sah untuk menyelesaikan konflik. Oke. Gitu. Sehingga Mas Hasib, karena dua-dua pihak ini saling menganggap satu sama lain sebagai musuh, apakah ini posisinya akan semuanya selesai dalam masa perang seperti ini atau justru bisa selesai lewat perundingan menurut Anda? Ada pihak yang menjadi penengah di sini menurut Anda? Di dalam sejarah manapun kalau perang itu kekuatannya berimbang, ya itu mau tidak mau adalah kompromi. Kalau itu berimbang. Nah sekarang ini terus terang secara de facto ini kan masuk kepada keberimbangan kedua kekuasaan. Jadi nggak bisa lagi ada klaim bahwa ini yang menang, ini itu tidak bisa. Faktanya roket-roket itu saling menyerang gitu. Nah oleh karena itu suka tidak suka dalam pandangan saya kita akan melihat kompromi pada akhirnya yang akan berakhir pada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dan itu kita nggak bisa memprediksikan kapan dan seberapa dekat atau seberapa lama lagi. Tapi kalau terus begini, walaupun secara politik dengan imbang ini Iran yang dimenangkan. Karena Iran menjadi penyeimbang baru, penguasa baru, dan kekuatan baru di Timur Tengah. Tapi secara fakta lapangan, peperangan tetap aja kalau berimbang begini, maka harus berakhir di perundingan. Demikian. Tapi sesungguhnya Mas, AS kan sudah menyatakan dari berbagai dinamika yang ada sekarang membantu Israel. Apakah Iran juga secara tidak langsung punya backing Rusia dan Tiongkok dan kemungkinan bisa turun tangan juga dalam konflik ini? Nah itu yang berbeda menurut saya. Pendukung Iran ini agak lebih hati-hati daripada pendukung Israel. Pendukung Israel, Amerika itu walaupun faktanya di lapangan nggak melakukan sesuatu, tapi statement sangat dekat gitu. Tapi Iran menurut saya sejauh ini tidak terlalu mendapatkan dukungan yang dekat daripada negara-negara ini. Walaupun Iran sendiri mengatakan kami nggak akan pernah mengandalkan siapapun, kami akan berjuang dengan diri kami sendiri. Itu bedanya di antara Israel dengan Iran hari ini. Oke, Pak Agung, kalau melihat tadi kan sudah sempat singgung soal kekuatan Iran, bagaimana dengan Israel? Kemungkinan mereka akan bertahan dengan kondisi pertahanan mereka saat ini di tengah konflik yang masih berjalan sekarang ini, kemungkinannya gimana? Israel tentu ada batas juga. Pada saat
kenyataan bahwa Iran masih memiliki 1.500 rudal dan kemungkinan dari 1.500 itu bisa masuk 150 rudal menghujani Tel Aviv. Tentu harus dihitung economic of war-nya. Dan di sisi lain sebetulnya kan kita bisa lihat bahwa sudah mengenai soal Iran punya nuklir atau tidak, dengan mudah Iran itu bisa sebetulnya beli atau dapat dari negara lain yang sudah yang seperti Korea Utara sebenarnya. Namun ini masalahnya adalah Israel itu, pemerintahan Israel sekarang survive kalau dia bisa mengalihkan soal Gaza dengan yang lain, karena di Gaza sendiri dia sudah sangat degraded namanya, citranya. Sekarang dia perlu ada perang lain ataupun konflik lain yang membuat dia menjadi ada balance. Jadi ini semata-mata adalah jadi perang secara fisik, perang secara diplomasi, perang secara ekonomi, dan perang secara informasional. Ini sudah diolah dengan rupa karena terus terang di soal Gaza, Israel itu makin lama makin nggak relevan lagi dia melaksanakan misinya. Dan dia harus stop itu. Nah, untuk menyetop ini harus ada suatu hal lain, yaitu konflik dengan Iran. Karena sesungguhnya inti daripada persoalannya adalah menyelamatkan rezim. Rezim Netanyahu harus diselamatkan, dan juga selain Iran, bukan sekedar untuk harga negara, tapi rezim yang ada sekarang juga harus menyelamatkan diri dengan bagaimana cara terbaik untuk mengatasi problem ini dengan militer, dengan diplomasi, dengan apa, sehingga dia oke di mata rakyatnya. Sama juga Netanyahu. Kalau Netanyahu masalahnya adalah lebih besar lagi, dia bukan hanya oke di mata rakyatnya, juga oke di mata dunia. Sebetulnya terus terang, dari segi strategik, Israel itu agak di bawah ini, dia agak sangat, karena genocide is genocide. Pembantian orang itu kejahatan internasional dan itu tidak akan dilupakan. Citra Israel sebagai kumpulan orang-orang yang tertindas dalam Perang Dunia Kedua sekarang sudah berubah menjadi citra betul-betul tangan kanan penjajah, mewakili kolonialisme, mewakili kapitalisme, dan yang buruk-buruk ada di situ. Kalau Anda membaca sendiri, Pak Agung, kemungkinan negara lain ikut turun tangan dalam konflik ini seberapa besar? Dengan banyak pernyataan sana-sini yang muncul, kemungkinan eskalasi bakal lebih besar, apakah akan terjadi dalam waktu dekat? Membaca pernyataannya saja dulu sekarang. War of attrition, perang atrisi. Pada saat perang besar sudah lewat, maka ada perang atrisi, perang gerilya atau perang ini. Sekarang diam-diam mungkin ada yang belum tahu ya, dari Pakistan sudah nyebrang itu peralatan senjata. Dan apakah kebebasan dari ruang udara bagi pesawat Israel itu akan bertahan selamanya? Belum tentu. Karena bisa saja secara diam-diam menyelundupkan 1, 2, 3 rudal ataupun peralatan sistem pertahanan udara yang dipasang di Irak, yang tahu-tahu secara diam-diam ditembakkan pesawat Israel. Pesawat Israel jatuh 3, 4, 5, 6 itu sudah merupakan kekalahan besar. Meskipun dia bisa menghancurkan 50 pesawat lawan, tapi dia jatuh 5 saja itu sudah masalah. Karena Israel terkenal sangat melindungi warganya, sangat ahli, sangat pintar, sangat cerdik. Tetapi kan sekarang sudah berubah itu. Dia ternyata nggak sehebat itu, nggak sebaik itu, nggak seideal itu, nggak secanggih itu juga. Ternyata bisa dihajar oleh Iran, yang Iran tanpa ragu-ragu menyerang Israel dan tanpa ragu menyerang pangkalan udara Amerika loh. Iran tuh dengan beraninya dan tidak takut. Nah, ini kekuatan baru di dunia, di Timur Tengah. Mas Hasib, saya harus singgung lagi masalah pesawat, 4 pesawat angkut angkatan udara dari Amerika Serikat yang masih standby di Cyprus. Sehingga kemungkinan skenario apa yang perlu diantisipasi membaca kondisi yang ada sekarang ini? Iya, sekali lagi penentunya menurut saya adalah Amerika Serikat, terutama Presiden Donald Trump. Walaupun Donald Trump ini kan sebenarnya sekarang terjebak di antara komitmen dia untuk menjadi sebagai tokoh perdamaian, ingin menyelesaikan perang-perang yang sudah ada, mengingat perang-perang ini sudah terjadi sebelum dia menjabat, atau dia justru kembali kepada kebiasaannya menyerang gitu. Nah, ini yang menurut saya, selain soal kepentingan ekonomi, bacaan-bacaannya ya, Amerika ada trauma tersendiri dengan perang lama yang diciptakan katakanlah di Irak, di Afghanistan, dan itu menunjukkan ekonomi yang tidak ringan. Nah, saya melihat ini yang kemudian besar kemungkinan menjadi faktor Amerika, dan terutama Presiden Trump sampai sekarang masih ragu apakah akan bergabung atau justru menjadi penengah untuk menyelesaikan perang ini dan sekaligus tiket menuju Nobel perdamaian yang diinginkan oleh ragunya lebih kecenderungan ke arah mana, Mas Hasib? Mas Hasib? Ya. Keraguan Anda itu lebih ke arah mana? Apakah aspek ekonomi yang juga dipertimbangkan, aspek politik, atau ada faktor lain sesungguhnya di sini?
Dua-duanya menurut saya sekarang lagi berada di tengah, bukan kita sebagai pembaca yang ragu, memang yang dibaca yaitu Presiden Trump yang sedang ragu. Makanya walaupun situasinya udah sangat darurat kemarin, kenyataannya belum ada keputusan yang diambil. Jadi ini juga menunjukkan bahwa perkembangannya sangat cepat dan Amerika sendiri masih mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang ada. Anda pendapat juga Pak Agung di sini atau punya pandangan lain, Pak? Jadi politiknya Donald Trump, politik Amerika itu sama. Jadi politik internasionalnya adalah kepanjangan daripada politik domestiknya. Di sana Trump itu berasal dari Republikan dan di sisi lain ada Demokrat. Keduanya bertentangan. Kalau Demokrat sangat liberal cenderung, kalau Republikan cenderung konservatif. Namun masalahnya dua-duanya sama-sama memiliki pendukung dari pro-Yahudi, pro-Zionis. Nah, ini masalah. Jadi Trump tidak mau kelihatan terlalu anti-Israel. Semuanya kelihatan pro-Israel, tapi pro-Israelnya sejauh mana? Apakah pro-Israelnya pro betul-betul sampai habis-habisan atau pro hanya mendukung sampai batas tertentu di stop? Dan menurut saya Trump akan tidak mau habis-habisan karena dia sangat menghitung ekonominya. Contohnya, hampir semua agen-agen ataupun badan-badan seperti USAID, Voice of America, yang sebelumnya merupakan ujung tombak Amerika untuk memperluas demokrasi, memperluas hegemoni Amerika di bidang budaya dan di bidang pendidikan, itu dibasmi sama Trump. Karena apa? Karena meskipun mereka menjadi tulang punggungnya Amerika untuk menghegemoni dunia di luar militer, namun di sisi lain itu juga menyebabkan liberalisme yang akibatnya membuat orang malah cenderung pro-demokrat, yang tidak liberal. Jadi dia mau itu tetap konservatif, tidak jadi demokrat, tidak menawarkan LGBT dan lain sebagainya. Jadi ada pertempuran domestik juga. Jadi kita nggak bisa melihat Amerika mendukung Israel karena pro-Israel, tidak. Itu mendukung Israel karena kaitannya ada politik dalam negeri Amerika yang terkait dengan simpati Israel. Dengan gejolak yang masih tinggi sampai sekarang, Mas Hasib, sesungguhnya Indonesia punya peran yang cukup strategis tidak? Mengingat posisi kita kan politik bebas aktif untuk masalah diplomatik atau luar negeri ini, apakah memungkinkan posisi kita untuk menjadi penengah di sini? Iya, kalau kita lihat peran kita dan keadaan kita sekarang sebetulnya belum bisa mampu optimal sebagai penengah. Jadi paling tidak saya sampaikan kemarin di Kompas juga, itu kita kasih masukan agar perang ini tidak berkelanjutan, mengantisipasi dampak ekonominya. Justru yang paling penting bagi kita adalah konsisten dengan agenda politik luar negeri kita, mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi jangan terbawa dengan agendanya Netanyahu dengan menyerang Iran. Semuanya kita bicara Iran, Palestina, Gaza jarang diliput. Nah, menurut saya kementerian kita harus fokus pada kemerdekaan Palestina, dukungan terhadap Gaza, apapun yang dilakukan oleh Netanyahu dengan Iran. Nah, itu artinya kita konsisten dengan agenda kebijakan politik luar negeri kita. Itu yang paling strategis menurut saya, Mas Bang. Pak Agung, Anda punya pendapat lain di sini, posisi kita untuk menengahi konflik ini memungkinkan atau tidak? Indonesia bisa berperan dengan menggalang kita punya peran, kita ikut BRICS, kita ikut ASEAN. Indonesia sebagai pimpinan di negara ASEAN, itu negara terbesar di Asia Tenggara, bisa memberikan pendapatnya terkait ini. Pendapat yang cukup kuat itu cukup membantu, karena itu akan mempengaruhi opini publik. Karena kita tahu bahwa masalah ini bukan hanya masalah di Timur Tengah atau Iran atau Israel, tapi di Indonesia pun banyak publik yang belum tahu stand pemerintah kita apa. Nah, dengan stand pemerintah kita itu akan mempengaruhi opini, dan opini itu penting. Kenapa? Karena terkait dengan ekonomi, terkait dengan suka dan tidak suka. Nah, sekarang yang penting adalah kita tetap harus mendukung Palestina. Dan untuk itu harus jelas itu. Kita harus ucapkan statement mendukung Palestina. Saya setuju dengan beliau bahwa Kementerian Luar Negeri kita ataupun kementerian lainnya harus jelas itu tegas mendukung Palestina. Dan kebetulan pada saat ini Palestina itu sudah dekat merdeka loh. Justru malah apa yang dikerjakan Israel malah membuat Palestina makin dekat dengan kemerdekaan. Ada sependapat juga ya Mas Hasib soal ini? Iya, menurut saya memang harus begitu cara kita bekerja. Jadi harus konsisten dengan kebijakan politik luar negerinya gitu, dan ke dalam jalan lebih kuat. Ya. Pak Hasibullah Satrawi dan Pak Agung, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Berita lain hadir sebentar lagi. Peletakan karangan bunga di Makam Pahlawan adalah salah satu agenda kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Rusia selama 2 hari ini.